And 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to I Think Podcast. Arafan Wiraguna, terima kasih udah datang hari ini. Oh ya, terima kasih kembali. Udah diundang lagi. Iya, diundang lagi. Yang kedua ya berarti. Kedua. Cuman yang di sini kita akan bahas agak sedikit berbeda. Karena juga dengan adanya pandemi ini kan pasti berasa banget ya. Bisnis orang pasti akan ada yang naik, ada juga yang turun. Dari pandangan seorang Arfan, pandemi ini gimana? Ya, jadi mungkin boleh cerita dikit dari penelitian kecil-kecilan di awal tahun ini ya. Jadi gue coba bikin tuh misalnya kayak karena banyak penelitian di sisi, karena bidang gue finance, udah mulai banyak penelitian di sisi terjadinya COVID gitu kan. Yeah. Di awal tuh gue coba ngeliat gimana sih misalnya pengaruh COVID nih, jangan-jangan bisa berdampak positif gitu, nggak melulu negatif gitu kan. Ya, karena banyak orang mikir jadi gitu kan, jadi negatif. Gitu. Nah, di sisi investasi ternyata kayak misalnya selama ini lagi rame cryptocurrencies gitu kan. Apa sih kelebihannya dia? Harusnya kan dia bisa jadi safe haven ya, maksudnya hedging mechanism gitu. Kalau misalnya ada pandemi, orang beralih ke situ semua gitu kan. Berpindah. Karena dia nggak terkena inflasi misalnya, kan? Nggak terkena perubahan nilai tukar yang lain gitu kan. Lucunya, ketika gue coba penelitian kecil-kecilan ini, hasilnya tuh masih mixed results juga. Jadi diubah metodenya, hasilnya berubah, diubah sedikit parameter yang ini karena masih di awal juga sih. Jadi sebetulnya sampai sekarang kita belum bisa mendapatkan satu gambaran utuh sih ke depannya nih bakal gimana setelah pandemi ini gitu. Jadi masih belum ada gambaran bahwa kan karena kita sendiri juga nggak cuma Indonesia, di seluruh negara pun aja masih khawatir juga kapan ini selesai. Kalau nggak salah itu Korea Selatan aja sudah buka 1 hari langsung tutup lagi. China yang tadinya sudah dipikir bahwa selesai, ada keluar lagi. Dan banyak orang kan jadi akhirnya pelaku-pelaku bisnis pun juga jadi bertanda tanya nih kayak kapan kita akan balik normal nih? Bisnis akan hancurkah atau bisnis akan naikkah karena seperti ini? Iya, itu makanya ada new normal kan. Dan di new normal ini mungkin bisa jadi kesempatan sebenarnya buat beberapa bisnis untuk berkembang. Jadi contoh aja kayak di kemarin ini yang baru bikin laporan keuangan, kalau di US udah keluar kan data triwulan kedua yang kedua ini bank kayak JP Morgan, Morgan Stanley, karena mereka mendapatkan keuntungannya dari transaksi gitu kan, makin banyak yang transaksi ketika lagi pandemi lewat online, dan mereka meningkat revenue streamnya, dan sebagian besar ditopang dari situ gitu. Karena behavior orang jadi berubah. Di sisi lain, bank yang masih mempertahankan pola konvensionalnya, kalau di Amerika kayak Bank of America-nya gitu kan, drop jauh gitu. Karena mereka mungkin dulunya ngandelin misalnya kayak transaksi offline tuh lewat leasing, EDC misalnya gitu ya. Dan itu mati sekarang karena kan tidak ada penggunaan edisi segala macam. Leasing pun juga sekarang kayak susah banget kan. Beberapa teman gue juga di bank pun juga sedikit takut memberikan leasing pada saat seperti ini. Iya, tapi di sisi lain kayak misalnya kita lihat kalau kita bicara leasing misalnya nggak jauh-jauh dari kendaraan misalnya gitu ya. Tiba-tiba ada perusahaan mobil paling besar, perusahaan otomotif paling besar di dunia saat ini yang basisnya bukan bensin, tapi listrik gitu. Tesla gitu kan. Ya mungkin nggak perlu kayak Elon Musk harus sambil ini ya. Cuma artinya selalu ada peluang baru ya di sini, dan itu yang mungkin bisa jadi buat generasi muda ya, kita gini kan, dan adik-adik mungkin bisa jadi lebih peka gitu kan, membuka peluang-peluang di situ ya. Nah, kalau kita juga ngomong peluang-peluang, karena ini menarik banget di pelaku-pelaku bisnis sekarang, itu lagi merasa, gue pun juga merasa dampak, karena pada saat kita ngomong di bisnis pelatihan, ya nggak mungkin ada perkumpulan, sehingga akhirnya orang berubah lah, shifting akhirnya mulai masuk ke webinar dan segala macam. Kedepannya efek digital ini ke bisnis tuh bagaimana ya? Apakah emang bisa membantu kita banget? Atau malah jadi ngedrop karena persaingan menjadi luas? Gua rasa sih sebenarnya kalau persoalannya bukan
dia jadi membantu atau mendropkan ya. Jadi maksudnya dia hanya enhance. Kalau misalnya gampang gini, kalau gue karena di lingkungan akademik ya, kalau emang mahasiswa, gue sendiri mahasiswa gitu kan, niat belajar, ketika jadi digital, makin niat belajar karena makin produktif kan. Selesai langsung belajar, selesai kuliah langsung belajar lagi gitu sendiri, langsung kerjain tugas gitu. Tapi emang kalau niatnya udah malas kuliah, ya udah. Kalau dulu tuh ada tab cabut gitu kan. Nah kalau sekarang lo tinggal nyalain laptop, onin, mikrofon matiin, layar ya mungkin kalau nyalain bisa diganti sama wallpaper lo gitu kan. Atau nggak main golf ya. Tapi ya jadi enhance diri lo kan, yang tadinya suka belajar makin rajin, yang kurang suka jadi drop juga gitu. Nah, gue rasa sih sebenarnya di real business juga seperti itu ya. Ketika emang basic lo seorang yang emang businessman, lo selalu nyari apa namanya? Peluang, celah. Iya, ya kan tujuannya nggak jauh-jauh dari customer kan, gimana ngasih customer value yang terbaik buat mereka gitu kan. Ketika fokus lo ke sana, pasti lo nyari cara kan untuk memberikan value yang terbaik buat si customer lo ini gitu kan. Jadi malah bisa kalau dari yang apa yang lo bicarakan, malah sebenarnya setelah pandemik atau pandemi ini terjadi juga, sebenarnya dari pelaku bisnis pun juga tidak perlu merasa takut sebenarnya. Jadi malah ada peluang baru ya di saat ada orang yang mungkin gayanya old school segala macam, malas belajar atau malas improve, malah dia mati. Yang mungkin tadi bisnis sudah besar banget, dia nggak improve, mati. Bagi yang mungkin kecil yang tadi berpikir bahwa peluang kita kecil ya untuk masuk ini. Tapi karena pandemi ini kesannya bahwa balik lagi dari nol, kita mau ada perubahan, kita mau melakukan something new, itu kesempatan kita baru dong. Iya, bareng-bareng kita mulai jadinya kan. Kita start bareng-bareng. Tadinya mungkin mahasiswa yang terkendala banyak macet daerahnya gitu, ke kampus sering telat. Sekarang itu hilang. Jadi nggak ada lagi alasan ketinggalan pelajaran karena macet. Mulainya bareng-bareng kok gitu kan. Kita belajar bareng-bareng gitu kan. Jamnya startnya sama, selesainya sama. Tinggal gimana niatnya nih untuk belajar gitu. Karena di bisnis ya kayak gitu lah. Jadi sebenarnya adalah di bisnis ini bakal, kalau dari gue lihat juga ya, sebenarnya malah ada titik terang baru ya buat orang pelaku-pelaku bisnis yang mungkin baru masuk, atau UMKM yang baru masuk. Malah ini kesempatan baru buat mereka. Iya, karena semua orang bersaing kasarnya balik dari nol lagi. Betul, balik dari nol lagi. Jadi yang selama ini mungkin UMKM udah terlalu takut ngeliat kayak misalkan gue F&B, ngeliat kayak udah gila itu ada restoran dulu udah punya modal besar segala macam. Iya. Setelah pandemi ini balik ke nol lagi. Karena lo ngandelin kalau emang resep lo oke, lo disukain, orang punya kesempatan yang sama buat ngeliat restoran lo di Instagram dibanding restoran yang besar itu. Sama kok, sama-sama satu foto misalnya kan gitu. Iya. Jadi pada saat emang lu sudah mau mengenal dan lu mau belajar di digital saat ini adalah titik baru lu untuk mulai yang bisa support dan sokong lu dari mungkin bisnis lu kecil bisa naik banget sekarang. Bisa naik banget. Yang kebalikannya juga berlaku gitu kan. Iya, kebalikannya juga pada saat yang sudah besar dan tidak ingin berubah atau telat berubah, dia bisa mati saat itu juga. Wow. Nah, kalau dari lu sendiri pada saat ini, tapi kan masih banyak orang yang bingung gini. Van, gue pengen masuk digital, tapi gue nggak terlalu mengerti banget nih, karena mungkin yang orang selama ini tahu paling cuman kayak ya digital pakai sosial media doang selesai. Tapi kan keberatan dia kadang-kadang yang bingung adalah digital ini kan sekarang kita udah ngomong dari algoritma dan segala macam. Bagaimana kita bisa tumbuh di persaingan yang sangat luar biasa ini? Karena kan kalau kita digital kan saingan, kalau misalnya dulu misalnya gue F&B, saingan gue misalnya gue buka di Cibubur, ya berarti gue cuma ngeliat Cibubur doang. Tapi kalau digital kan tergantung siapa yang nongol kan, dan orang berharap kan kita bisa nongol. Bagaimana kita ngatasin itu juga untuk start di awal? Ya, jadi mungkin kalau misalnya tadi balik lagi ya, karena kondisinya digital nih nggak jauh beda sama kondisinya COVID gitu. Semuanya masih meraba-raba nih akan kemana arahnya. Iya. Jadi semua yang belajar digital memiliki ketidakpastian yang sama atau rasa tidak nyaman yang sama akan ke arah mana nantinya gitu kan. Semua di dalam digital business mungkin bisa dibilang 99,99%. Semuanya melakukan trial and error.
dengan ketidakpastian yang sama gitu untuk results-nya gitu kan. Jadi nggak usah khawatir untuk bakal yang misalnya udah ada yang duluan nyobain Instagram, kita baru memulai sekarang gitu kan. Rasanya sih celah untuk ketinggalannya itu sebenarnya hampir nggak ada ya. Masih bisa kita kejar. Masih bisa kita kejar. Karena terutama dengan adanya pandemi ini, yang selama ini udah ngebangun channelnya lewat digital pun, itu kan hanya sekedar sebagai branding. Iya, maksudnya dia masih mengandalkan jualan offline ya selama ini. Begitu kena pandemi, hit gitu kan, otomatis dia harus ngubah kan, dan converting ini bisa jadi lebih sulit dibandingin mulai dari awal gitu. Nah, ini juga menarik berarti. Jadi pada saat kalau kita masuk digital, yang tadi lo sempat bilang ya, bahwa orang masuk digital dulu mengkonvertnya untuk penjualan di online, di offline, dan sekarang mengkonvert itu menjadi di online, strategi berbeda. Apa yang paling dasar membedakan untuk mengkonvert itu dengan platform yang sama digital? Dengan platform yang sama. Jadi gini, mungkin kebetulan karena background gue lebih banyak di finance dan marketing gitu kan. Jadi apa ya sebutannya ya? Gue berusaha menjadi pendamai di antara dua bidang yang sama ini. Karena yang satu art banget, yang satu ya 1 tambah 1 2. Dan maksudnya pendamai itu bisa Nobel tapi bisa juga dimusuhin rame-rame gitu. Nah, gue kayaknya lebih banyak ke sisi yang akhirnya menerima kritik rame-rame ini gitu. Jadi gue dapat banyak masukan juga gitu kan. Nah, ketika convert itu, gue menemukan satu benang merah yang sebetulnya hampir nggak bisa dikritik, yaitu semuanya dimulai dari data gitu kan. Iya. Semuanya dimulai dari data. Jadi digital business itu, ketika lo mau mulai sesuatu, kalau dulu misalnya orang mau jualan pempek gitu kan, wah pempek jualan di daerah mana enaknya ya, kita lihat-lihat dulu gitu kan, ngobrol sama orang, bikin FGD. Sekarang sebetulnya lo hampir nggak perlu ngelakuin itu men, karena lo tinggal lihat conversations yang ada di platform yang social media platforms yang segitu banyak sekarang gitu kan, itu di mana yang rame. Terus mereka ngomonginnya sukanya biasanya pempek yang kayak gimana sih di wilayah itu gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah, itu juga kadang-kadang gue juga masih bingung, gimana kita bisa akses datanya ya? Atau bagaimana kita bisa ngeliat datanya ya? Oke. Let's say misalnya Instagram lah, itu yang paling awam orang pakai ya. Caranya gimana? Kalau misalnya mungkin kalau yang awal, kita bisa lihat misalnya pakai hashtag gitu, itu yang paling simple ya. Pakai hashtag. Mau yang rumit sampai ke API bisa juga. Tapi nanti kalau semua orang belajar API, balik lagi yang kerjaan yang ngurusin itu programmer gitu kan, front end mendapat tantangan baru. Dan gua rasa sih makin kesini, maksud gue gini nih, kayak sekarang nih kan lagi rame misalnya data mining, terus belajar tentang kalau gue sebut namanya tetap nggak enak nanti, tapi tentang intelijensia di bisnis, itu ada brandnya sendiri soalnya. Ya tinggal dibalik kayak. Nah, jadi tentang artificial intelligence gitu, tentang semua yang berbau data gitu kan, semua lagi tertarik ke sana. Sekarang mungkin hype, 5 tahun lagi mungkin udah biasa aja gitu. Suatu hal yang normal, bukan suatu hal yang wah lagi. Iya. Dulu marketers harus bisa ngumpulin data yang primary gitu kan. Ya 5 tahun lagi secondary research kayak gitu lebih valid kayaknya malah ya. Dan maksudnya mungkin semua mahasiswa udah bisa ngelakuin itu 5 tahun lagi, udah kayak udah hal biasa aja gitu kan. Itu yang bikin mungkin kayak gue sebagai faculty juga jadi lebih cepat jadi dinosaur gitu ya, lebih cepat karena mereka lebih cepat belajar ya gitu kan. Jadi di sisi itu tuh perubahannya cepat. Dan tadi balik lagi, mulai dari hashtag itu yang paling simple, terus nanti ke yang advance-nya mungkin bisa masuk dari API. Apalagi lebih mungkin bagi yang denger atau yang nonton ini, API itu apa sih, Van? Nah ini dia ya, as a simple
Untuk pemula yang mungkin tidak ada background di marketing ataupun itu, itu apa sih sebenarnya? Gampangnya sih gini, kalau misalnya yang nonton ini lewat YouTube, terus YouTube ini ditaruh di website masing-masing, itu udah ngambil API-nya channel ini gitu, untuk ditaruh di website kalian gitu. Itu udah API. Alamat kah atau apa? Gampangnya apa ya? Source. Iya, bisa dibilang source gitu. Datanya. Pintu belakangnya YouTube dibukain buat untuk dibikin pintu ajaib ke websitenya yang mau diambil. Nah, itu bagaimana cara lihatnya kalau itu? Lebih advance lagi berarti? Kalau yang simple kan embed ya. Tinggal di embed kan. Embed code-nya diambil, itu kan bentuk simpelnya. Nah, di sisi data, mereka nyiapin pintu belakangnya. Twitter nyiapin, Instagram nyiapin. Nah, kita bisa manfaatin pintu itu untuk ngelihat gimana sih selama ini interactivity di dalam platform tersebut. Bagaimana caranya kita lihat? Lewat situs kah atau ada platform lain untuk melihat? Oh, ada platform lain. Boleh nggak sih disebutin kalau itu? Boleh. Jadi misalnya kita pakai yang terkenal nih, misalnya ada Python yang lagi hype sekarang kan, Python. Ada juga yang kalau fokus di finance belakangan agak rame namanya Julia. Namanya Julia. Ada lagi misalnya yang banyak dipakai juga yang sekaligus untuk researcher pakai itu R Studio gitu. R Studio. Itu kan sekaligus sama programming language-nya. Jadi dia punya bahasa sendiri per masing-masing platform itu. Nah, kita perlu nyusun bahasanya ya. Nyusun bahasanya nanti dibikin kita mau narik apa gitu kan, terus kita nanti perlu key untuk masuk ke API-nya itu. Oh, dari situlah sebenarnya dengan adanya teknologi dan dengan ada teknologi ini, dengan bantuan orang juga mengerti seperti kayak lu mengerti itu, sebenarnya kita akan lebih mudah berarti ya. Seperti kayak waktu kalau zaman dulu kan kalau nggak ada digital, kita mau jual sesuatu bikin segmentasi, lihat dulu target. Nah, sekarang ini malah datanya sudah ada. Datanya udah ada. Lu sebenarnya udah tinggal segmentasi udah jadi, tinggal lu pilih targetnya mau di mana, value apa yang mau lu taruh. Bahkan value itu bisa lu lihat lagi dari data itu kan. Kayak orang daerah situ tuh suka, misalkan saya tadi bilang, orang situ sering banget nggak sih melakukan purchasing kayak pempek? Oh, ternyata nggak di situ, ternyata itu udah ada lah kan. Jadi gue sebenarnya bisa dibilang cenderung ke arah sebutannya Jobsian. Jadi penganutnya Steve Jobs gitu, penganut pahamnya Steve Jobs. Steve Jobs dari dulu udah bilang kayak gitu sebenarnya. Kita tuh harus mulai dari sisi customer-nya, customer experience mereka tuh butuh yang gimana gitu kan. Ya kalau sekarang ya dari data itu, baru kita tarik ke belakang. Berarti untuk deliver itu lewat mana, channels apa aja yang dipilih, terus nyusun bisnis yang harus dibangun seperti apa gitu kan. Ya itu yang membedakan dia sama bisnis, terutama di zamannya ya. Platformnya ada dulu, bisnisnya ada dulu, terus marketernya disuruh pusing gitu kan. Ini jualin deh nih bisnis kayak gimana gitu. Nah gue kurang setuju sama yang itu. Jadi berhubung dengan digital ini juga sebenarnya menurut gue lebih sesuai sama yang itu sih. Karena dengan ada digital ini lu sudah bisa kasarnya secara psikografinya itu udah tahu bahwa orang itu kemana, dibaginya udah jelas. Tanpa harus yang kalau zaman dulu kan, kalau kita ngomong survei satu juga kuat berapa sih paling. Sekarang kita mungkin bisa punya data ribuan dengan paling cuma beberapa menit kita bisa dapat itu, bisa ngeliat proses itu kan. Jadi yang paling penting lagi adalah karena kita sama-sama tadi balik lagi ke pembicaraan awal, kita berusaha untuk memberikan value yang paling sesuai sama customer gitu kan. Dengan adanya proses data yang makin canggih sekarang gitu kan. Data ini kan kita berusaha untuk mendapatkan gambaran customer tuh emang dia sekarang kayak gimana sih gitu kan. Nah, harusnya kalau yang kita deliver pun makin kesini makin sebut aja presisi gitu sama lebih mengkerucut dan lebih tepat sasaran. Lebih tepat. Karena kita bisa memprofile lebih mudah. Jadi kalau misalnya dulu ada satu produk yang sebenarnya customer tuh cuma butuh 1% dari 100% produk itu. Cuma karena nggak ada pilihan ya udah belinya itu juga produknya kan. Kalau sekarang harusnya makin kompetitif, makin banyak yang bersaing.
makin bisa customize kan, well customize ke masing-masing. Iya, jadi itu. Sehingga akhirnya kita masih bisa ngeliat celah yang kosong ya. Iya. Kita tidak bersaing, ibarat kata kasarnya tidak bersaing di perahu yang sama. Iya, dan kita nggak pusing-pusing berantem gontok-gontokan untuk memonopoli pasar gitu, karena pasar memang sudah seharusnya dikuasai oleh si buyers selain di sisi produsersnya gitu kan. Itu tadi yang lu bilang juga ya, pada saat orang sudah tahu karakternya, needs seseorang atau wants seseorang bisa dilihat dan lu bisa masuk memberikan value apa terhadap wants atau needs-nya mereka. Iya. Jadi bukan harus kayak seperti produk ini lu berusaha untuk memberikan value baru terhadap produk tersebut dan gontok-gontokan di sana. Iya. Ternyata kita bisa shifting sedikit bahwa kita rubah aja needs sama wants-nya mereka ya. Iya, jadi gampangnya gini, kalau misalnya dulu ya gue nggak tahu juga kenapa film Wall Street yang disuruh jualin pulpen itu bisa bisa orang bisa percaya gitu. Cuma menurut gue gini loh, jiwa gue tuh sebenarnya kan ada sebagian jiwanya marketer gitu kan, jadi jiwanya anak-anak branding. Buat apa lu ngejual satu produk yang lu sendiri sebenarnya nggak mau pakai gitu kan? Buat apa gitu kan? Kalau lu jual produk itu yang lu sendiri harus menjiwai produk itu gitu. Iya, benar. Iya kan. Nah, dengan kondisi sekarang gitu kan, dengan data yang bisa lo kumpulkan, lo bisa mendapatkan gambaran tentang value yang lebih pas gitu kan. Seharusnya lo bisa create satu bisnis yang orang tuh butuh loh. Gua aja butuh, masa orang nggak butuh juga gitu kan. Balik lagi berarti sebenarnya pada saat udah data itu, inovasi juga diperlukan juga sama orang ya. Iya. Bagaimana meng-create sesuatu. Kalau dari gue dari dulu biasanya adalah meng-create produk atau meng-create jasa, lihatlah ada kesulitan apa yang ada terjadi sekarang ini, baru kita create produk atau jasanya. Iya. Sehingga bukan kayak kita membuat produk atau jasanya dulu, lalu kita membuat masalah terhadap orang itu kayak lebih berat menurut gue. Iya. Bisa. Tapi akan lebih mudah pada saat kalau lu solve the problem dulu. Benar. Ada problem, lu solve dengan produk lu. Benar. Bukan produk ini men-solvekan problem yang mungkin ada. Agreed. Ya, jadi mungkin kedepannya juga bagi pembisnis pun juga yang akan menghadapi ini dan akan juga kedepannya menghadapi, kita juga nggak tahu pandemi ini selesai kapan. Berusahalah untuk melihat bahwa sekarang di masyarakat itu ada kesulitan apa. Lalu lu create lah dari produk atau jasa lu sekarang apa yang bisa dirubah atau apa yang bisa dipecahkan baru lagi untuk menyelesaikan masalah orang itu ya. Iya, benar.